A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Gianetai. Saya dari kelas keperawatan B dengan nomor NPM 12 11 42 01 25 0032. Jadi semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal dan juga sistem integumen. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang berada dalam tubuh seperti otot, tulang, sendi, jaringan ikat seperti ligamen dan tendon, serta saraf. Sistem ini berfungsi untuk memberikan bentuk stabilitas dan kemampuan gerak pada manusia. Sistem muskuloskeletal memungkinkan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda, serta berperan penting dalam melindungi organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Integumen adalah sistem organ terbesar pada tubuh manusia yang berbentuk lapisan luar tubuh meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar, seperti kelenjar, keringat, dan minyak. Sistem ini menjadi pelindung utama tubuh dari berbagai ancaman eksternal seperti bakteri, virus, zat berbahaya, sinar ultraviolet, serta cedera fisik. Kita masuk kepada pembahasan muskuloskeletal. Yang pertama yaitu otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang tersusun dari serabut-serabut atau bisa disebut dengan fiber yang mampu berkontraksi dan relaksi sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tubuh. Jenis-jenis otot yang pertama ada otot polos, yang kedua otot lurik atau bisa disebut dengan otot rangka, dan yang ketiga adalah otot jantung. Kita masuk pada fungsi-fungsi otot. Yang pertama otot polos, yaitu membantu proses persalinan, menggerakkan mata, mengontrol aliran darah, menggerakkan makanan, mengendalikan diameter, dan memiliki kontraksi. Selanjutnya, fungsi dari otot lurik atau rangka. Yang pertama menempel pada tulang, yang kedua menjaga postur dan keseimbangan, yang ketiga mengontrol ekspresi wajah, yang keempat kerja disadari dapat dikendalikan secara sadar. Selanjutnya, otot jantung berfungsi berkontraksi secara ritmis dan kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua menyediakan sirkulasi darah, dan yang ketiga kerja otot jantung tidak disadari dan berlangsung terus-menerus sepanjang hidup. Selanjutnya sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang di dalam tubuh yang memungkinkan tulang-tulang bergerak sebagai sistem bangka. Sendi adalah titik penghubung fisik antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan tubuh bergerak dengan bebas dan melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sendi berdasarkan arah gerak. Yang pertama engsel, yang kedua peluru, yang ketiga putar, yang keempat geser, yang kelima pelana, dan yang keenam kondiloid. Jadi teman-teman, fungsi dari sendi engsel adalah menggerakkan tulang ke satu arah. Fungsi dari sendi peluru adalah menghubungkan dua tulang. Fungsi dari sendi putar adalah memungkinkan gerakan memutar, dan fungsi dari sendi geser adalah menghubungkan tulang. Fungsi dari sendi pelana adalah memberi gerakan dua arah, dan fungsi dari sendi kondiloid adalah gerakan melingkar terbatas. Selanjutnya tulang. Tulang adalah jaringan keras dan kaku yang membentuk kerangka tubuh manusia maupun hewan. Tulang tersusun atas sel-sel tulang atau bisa disebut osteosit. Matris tulang yang mengandung kalsium dan fosfor serta selaput kolagen. Jenis-jenis tulang yang pertama, tulang pipa. Fungsinya sebagai penopang pengungkit gerakan dan tempat pembentukan sel dengan darah. Yang kedua, tulang pipi. Fungsinya melindungi organ tubuh vital serta tempat meletaknya otot. Yang ketiga, tulang pendek. Fungsinya
memperkuat dan menahan tekanan. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Fungsinya melindungi organ sistem pendukung tubuh. Yang kelima, tulang sesamoid. Fungsinya memperkuat tendon dan membantu pergerakan sendi. Kita masuk kepada kulit. Kulit adalah lapisan luar tubuh manusia yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit merupakan organ terluas pada tubuh dan berfungsi sebagai pelindung utama tubuh terhadap lingkungan luar. Fungsi dari tubuh yaitu yang pertama, melindungi tubuh dari kuman, zat kimia, dan sinar matahari. Yang kedua, indera peraba. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh. Yang keempat, membuang sisa metabolisme. Yang kelima, menyimpan cadangan lemak. Dan yang keenam, pembentuknya vitamin D. Kita masuk ke rambut. Rambut adalah helaian atau struktur seperti benang yang tumbuh dari lapisan epidermis kulit, tepatnya dari follikel rambut. Fungsi dari rambut tersebut yang pertama, melindungi kepala dari sinarnya matahari. Yang kedua, mengatur suhu tubuh dengan menjaga panas di kepala. Yang ketiga, sebagai indera peraba tambahan karena di sekitar folikel rambut terdapat ujung saraf. Yang keempat, nilai estetika identitas, yaitu yang pertama gaya rambut, yang kedua warna, dan yang ketiga bentuk, dan yang kelima melindungi organ tubuh tertentu, misalnya bulu mata melindungi bola mata, dan bulu hidung menyaring debu. Selanjutnya, kuku. Kuku adalah lemparan keras dan transparan yang terdapat di ujung jari tangan dan kaki, terbentuk dari protein keratin sama seperti rambut. Fungsi dari kuku yang pertama, melindungi ujung jari tangan dan kaki dari benturan. Yang kedua, membantu aktivitas seperti menggaruk, mencubit, memegang benda kecil. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan jari karena menambah tekanan saat menyentuh benda. Yang keempat, sebagai indikator kesehatan, misalnya kuku pucat bisa menandakan anemia. Dan yang kelima, nilai estetika, misalnya dengan perawatan atau hiasan kuku. Kesimpulannya, sistem muskuloskeletal dan sistem integumen merupakan dua sistem penting dalam tubuh manusia yang saling mendukung. Sistem muskuloskeletal berperan sebagai penopang, pelindung organ vital, serta penggerakan tubuh melalui kerja sama tulang, otot, dan sendi. Sementara sistem integumen yang terdiri dari kulit, rambut, dan kuku berfungsi sebagai lapisan pelindung terluar, menjaga tubuh dari kerusakan fisik, infeksi, serta membantu mengatur suhu dan keseimbangan cairan.